istrinya karena kecantikan itu mudah. Ya. Seorang suka kepada seorang lain karena harta itu juga naik turun. Ya. Tapi kalau orang itu menyayangi orang lain, termasuk pasangannya karena Allah, maka cinta karena Allah SWT itu tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Bahkan sampai di hari kiamat dicari-cari. Siapa orang-orang yang mencintai karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalkan ya, ibu-ibu ada teman yang satu pengajian, satu ini orang yang baik, ya, ibu sampaikan bahwa saya itu suka, saya senang dengan jenengan, ya, saya suka dengan jenengan. Kenapa? Baik, ya, baik. Karena tadi sahabat Abu Idris melihat kan saking kebaikannya jadi orang yang terlihat ramah, ya, artinya sampai dikatakan giginya bersih, artinya kan orang itu ramah, gitu ya, ramah, mudah tersenyum. Kemudian orang-orang pada ngumpul, berarti kan dia itu orangnya seperti magnet. Orang itu nyaman di dekatnya. Jadi kalau di dekatnya itu senang. Seperti Rasulullah, namanya Rasul itu siapapun melihat Rasul itu senang. Orang-orang kalau sudah duduk dengan Rasul sudah lupa akidah lahir. Kenapa? Saking betahnya kalau duduk dengan Nabi. Nah, maka ciri-ciri orang yang begitu, orang lain betah, ya. Karena keramahannya, ya, kebaikannya, orang itu betah di sampingnya. Nah ini, maka apa? Sebaiknya disampaikan. Dan kalau misalkan ada orang yang menyampaikan kepada kita, kita balas. Ya, kalau bahasanya dari ahabba Allahul ladzi ahbabtani lahu. Kalau bahasa kita itu, semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saya. Itu luar biasa, itu luar biasa. Ya, ini bapak-bapak yang kalau bilang suka itu beratnya luar biasa, ya. Walaupun kepada istrinya kan gitu ya, itu beratnya luar biasa. Tapi dalam Islam itu dianjurkan. Rasul kepada sahabat Mu'ad, ya. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, ya, beliau mengatakan dalam hadis ini, dikatakan dia Mu'ad, ya. Jadi Mu'ad dipegang langsung mengatakan, dia inni uhibbuka. Ya Mu'ad, saya itu senang banget sama kamu. Jadi sahabat Mu'ad ini sahabat yang disukai sekali sama Rasulullah. Sejak kecil waktu itu. Sejak kecil Mu'ad ini ya masih remaja lah. Kalau zaman kita mungkin SMP, anak SMP itu Mu'ad itu biasa dibonceng sama Rasulullah. Tapi kalau pas dibonceng pasti diajar, masih diajari agama. Ya. Suatu hari Rasulullah memegang Mu'ad, mengatakan dia Mu'ad ini uhibbuka. Ya Mu'ad, saya itu senang banget sama kamu. Ya, setelah itu apa? Baru dikatakan, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa di akhir sholatmu. Ya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu pinternya Rasul. Jadi Rasul kalau mau mengajar, menyuruh orang melakukan amalan, pertama dipuji, disenangkan dulu. Siapa sih yang gak senang disukai sama Rasul kan gitu. Maka di saat Mu'ad, Rasul bersabda, ya Mu'ad ini uhibbuka, ya Mu'ad saya senang banget sama kamu. Mu'ad itu senang banget sama Rasul. Setelah itu apa? Mu'ad mengatakan, Rasul bersabda, ya Mu'ad jangan pernah ditinggalkan membaca doa ini. Maka doa ini Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan, ya. Seperti wasiat Rasulullah kepada Mu'ad, jangan pernah meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hambamu untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Ala dzikrika wa syukrika, agar selalu bisa bersyukur dengan nikmatmu. Wa husni ibadatik, biar saya selalu bisa beramal dengan amal yang baik. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa ini yang paling tepat dibacanya setelah tahiyat, sebelum salam. Ya, jadi setelah kita baca innaka hamidum majid, kita doa perlindungan dari fitnah kubur, fitnah dajjal, ya. Setelah itu baru tambah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu untuk selalu bisa berzikir, mengingatmu. Karena orang bisa ingat Allah itu karena ditolong oleh Allah. Kalau enggak, Bapak Ibu kan sibuk dengan kesibukan yang tidak jelas. Tapi kalau Bapak Ibu ditolong Allah, jadi Bapak Ibu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syukrika, dan
orang bersyukur itu juga karena pertolongan Allah. Banyak orang yang mendapat nikmat luar biasa, tapi jarang bersyukur. Jarang bersyukur. Dan ini sudah jelas hadis yang berkata Qalilun min ibadiyas wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan begitu sedikit hamba-hambamu yang bersyukur ya Allah. Begitu sedikit orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Bismillah kita minta kepada Allah, jadikan saya termasuk golongan orang-orang yang banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Ya. Ini beberapa waktu ini Bapak Ibu sekalian yang saya merasakan betul dan menyaksikan begitu banyak orang yang kesusahan Bapak Ibu sekalian. Secara khusus tentang ekonomi. Ya. Kalau Bapak Ibu orang yang swasta yang jualan pasti akan merasakan itu. Lalu betul. Ya mungkin yang Bapak Ibu nggak jual itu merasa kok barang-barang naik, uang belanja cepat habis, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Tapi ya dalam satu sisi bagaimanapun kondisinya, selama kita masih hidup maka wajib bersyukur. Caranya bagaimana? Lihat orang-orang yang lebih susah dari kita, ya, lebih susah dari kita. Mohon maaf ya, banyak saudara kita yang makan harus ke lampu merah dulu, harus minta-minta di lampu merah. Itu kan alhamdulillah kita nggak harus minta-minta di lampu merah, kita bisa daya minum. Jadi kalau kita lihat orang-orang seperti itu, kita jadi lebih bersyukur ya Allah. Engkau tidak memuji saya seperti mereka. Karena kalau engkau memuji saya seperti mereka, belum tentu saya juga mampu, belum tentu saya kuat dalam ujian tersebut. Jadi syukuri apapun yang terjadi, syukuri. Ya. Biar apa? Biar kita bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, husnul ibadah. Dan orang yang ibadahnya bagus itu pun karena pertolongan Allah SWT. Kita bisa mewujudkan ibadah kita bagus kalau kita ditolong oleh Allah SWT. Maka kita minta kepada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini dibaca. Ya, kalau nanti Bapak Ibu yang belum hafal, nanti bisa minta Pak Tommy untuk mengirim di grup ya. Kita yang dibaca sebelum salam, ya sebelum salam. Dan pesan Rasulullah apa? Jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Nah, kita kembali ke sini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati. Jadi Rasul itu biasa lihat orang yang baik, belum senang sudah sampaikan. Seperti ini, wallahi inni la uhibbuk, inni uhibbuk. Artinya saya itu senang sekali dengan Anda. Ya. Dan kebiasaan seperti ini bagus. Kebiasaan seperti ini bagus apa? Biar apa? Kita termasuk dakwah ini Bapak Ibu sekalian. Maka kita mengatakan saya itu senang sama dengan. Nah, jadi dia nanti berpikir, oh ya, berarti saya juga harus senang kepada orang yang senang kepada kita. Kita doakan semoga Allah juga senang kepada Anda, sebagaimana Anda juga senang kepada saya. Itu isinya kebaikan semua. Itu isinya kebaikan semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat-kiat kita? Ya, biar apa? Biar kita senang kepada orang dan orang juga senang kepada kita. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, panggillah dengan panggilan yang disukai. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita manggil saudara kita, panggillah dengan panggilan yang paling disukai. Contoh panggilan yang paling disukai adalah panggilan anaknya. Ya. Bahkan Bapak Ibu punya putra namanya Agus misalkan. Maka ibunya pasti akan suka dipanggil apa? Mamanya Agus, bapaknya Agus. Itu pasti suka karena nama anak pasti pilihan orang tua. Betul tidak Bapak? Bapak Ibu punya putra putri pasti namanya pasti Bapak Ibu suka. Kalau nggak suka nggak akan bisa dijadikan, nggak akan mau dijadikan nama anaknya. Ya. Dulu pas istri saya mau lahiran, kebetulan saya ada tamu dari Madinah. Saya jemput di bandara. Saya sampaikan, istri saya mau lahiran. Ya, pas diperiksa di USG ya dulu itu, insya Allah namanya dia perempuan. Saya kalau bisa kasih nama buat anak saya. Kamu jangan bilang enggak. Kamu yang kasih nama. Kamu yang kasih nama, jangan saya. Tapi kamu yang kasih nama. Kenapa? Biar ada ikatan batin dan kamu juga akan suka kepada anakmu, suka kepada nama anakmu itu.
orang tua pasti suka dengan nama anaknya, pasti kan. Maka di zaman dulu namanya di kampung itu orang manggil pasti bapaknya ini, ibunya ini. Lalu saudara-saudaraku, itu ajaran Islam, Pak. Itu ajaran Islam. Ustaz Abu Ayyub artinya bapaknya Ayyub, karena anak saya namanya Ayyub. Imam Bukhari itu bukan nama asli, Pak. Ya. Imam Syafi'i itu bukan nama aslinya, namanya Idris. Jadi ulama itu kebanyakan bukan nama asli, tapi memang nama yang disukai. Ya, maka cara untuk saling berhubungan rasa sayang itu apa? Panggillah orang dengan nama yang disukainya itu. Ya. Kalau anak-anak remaja malah kucinan, panggilan malah panggil bapaknya kan gitu. Nah, itu nggak boleh itu nggak boleh itu. Jadi panggillah saudara kita, teman kita dengan nama anaknya, bapaknya ini, ibunya ini kan gitu. Ibunya Tika, ibunya Wati, ibunya Sinta. Jadi jangan dipanggil namanya. Kalau bahasa Jawa dipanggil namanya itu saru, Pak. Saru ya. Jadi dipanggil nama putranya. Itu contoh saja. Panggilan yang disukai. Jadi panggillah saudara kita dengan panggilan yang disukai. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu ucapkan salam. Karena salam itu mendoakan. Kita doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga engkau senantiasa selamat, mendapatkan rahmat dari Allah. Engkau senantiasa juga hidupmu diberkahi oleh Allah SWT. Maka doakan salam dengan salam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saling tersenyum, sumai kalau ketemu. Jadi orang Islam itu tidak seperti